lihat deh kelebihan-kelebihannya apa saja. Dan produk ini walaupun simple, kita kalau sudah mengerti basicnya, kita tuh bisa ceritakan dengan berbagai gaya. Nanti saya coba sampaikan ke teman-teman, semoga bisa bantu ya. Oke, ini tujuan training saya lewatin dulu. Nah, kita mau lihat nih, asuransi MSP ini terletaknya di mana sih? Positioningnya di asuransi jiwa. Dia merupakan asuransi tradisional dan merupakan asuransi dwiguna, endowment. Ya, jadi positioning produk Manulife Saving Protector ini adalah asuransi dwiguna yang merupakan bagian dari asuransi tradisional. Jadi terpisah dengan yang namanya unit link. Oke, ini diingat dulu karena nanti ada kelebihan asuransi dwiguna itu apa ya. Kita simpan dulu. Nah, sekarang kita lihat spesifikasi produknya. Produk ini ada mata uang rupiah dan US dollar. Jenis produk tradisional, dwiguna, dan standalone. Dia hanya berdiri sendiri. Nah, yang paling menarik, pertama kali yang menarik saya adalah usia masuk. Rentangnya sangat jauh. Dari usia 1 bulan sampai dengan 80 tahun. Teman-teman boleh cek asuransi di luaran sana. Paling top rata-rata 70 tahun usia masuk. Ya, lalu usia minimum pemegang polis 18 tahun, masa pembayaran premi hanya 5 tahun, frekuensi pembayaran premi walaupun di sini tertulis ya tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan. Saya biasa kalau ke nasabah saya nggak pernah kasih tahu ada semesteran, kuartalan, bulanan. Saya hanya paksa tahunan. Mengapa? Nanti saya kasih tahu di belakang juga, yang pasti seperti asuransi-asuransi tradisional lainnya, kalau tidak tahunan, kita kena namanya modal faktor. Jadi bayarnya lebih mahal nih. Contoh 12 juta nih ya, minimum premi kan 12 juta. Kalau mau bulanan, jadi 1,14 per bulan. Kalau dikali 12 kan lebih daripada 12 juta. Nanti kerugiannya apa? Kita lihat di belakang ya. Untuk US dollar minimum 2.000. Dan juga untuk bulanannya 180. Tapi ya ini sih teman-teman kebijakan sendiri ya. Mau kasih tahu gak ke nasabah? Kadang-kadang ada yang nasabahnya nggak sanggup bayar tahunan, mau semesteran, tapi kasih tahu kerugiannya apa. Nanti saya kasih tahu kerugiannya di belakang ya. Nah, kita lihat dulu ya. Manfaat MSP. MSP ini punya 4 manfaat besar. Yaitu 1, namanya manfaat pembayaran tunai tahunan. 2, manfaat meninggal dunia. 3, meninggal dunia karena kecelakaan. Dan 4, manfaat akhir pertanggungan. Jadi MSP ini terdiri dari 4 manfaat ini. Kita lihat satu-satu manfaatnya ya. Nah, yang namanya manfaat pembayaran tunai tahunan, ini maksudnya apa? Manfaat pembayaran tunai tahunan akan dibayarkan setiap tahunnya, mulai akhir tahun kelima sampai dengan akhir masa pertanggungan. Karena masa pertanggungan di sini MSP ada 3, yang 20 tahun, yang 15 tahun, dan yang 10 tahun. Nah, jadi ini kita bisa pilih nih masa pertanggungannya. Tapi yang pasti manfaat pembayaran tunai tahunan ini dimulai dari akhir tahun kelima. Jadi kalau kita pilih yang tahun ke-10, mulainya kapan? Akhir tahun kelima, 6, 7, 8, 9, 10. 6 kali ya. Oke, ini manfaat pertama. Lalu kita lihat manfaat pertamanya nih ya. Jadi manfaat pembayaran tunai tahunan ini beda-beda persentasenya. Yang 20 tahun itu besarnya kalau yang rupiah 20% setiap tahunnya dari premi tahunannya. Kalau yang 15 tahun, yang rupiah 17,5. Kalau yang 10 tahun 15. Saya sih apalinnya biasanya gampangnya, apalin aja yang 20, potong 2,5, potong 2,5. Kalau yang US dollar 11, potong 3, potong 3. 11,85. Nah, jadi ini kita bisa lihat nih. Kalau kita bayar premi 1, 2, 3, 4, 5. Di akhir tahun kelima, kalau yang masa pembayarannya 20 tahun kan yang warnanya ini ya, yang hijau telur asin ya. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai tahun ke-20.
besarnya berapa? 20%. Kalau US dollar 11. Kalau yang 15 tahun yang warnanya pink nih, dari tahun ke-5 sampai tahun ke-15, besarnya 17,5 dan 8 kalau yang US dollar. Kalau yang 10 tahun yang warnanya agak orange, dari tahun ke-5 sampai tahun ke-10 besarnya 15% untuk rupiah, 5% untuk US dollar. Oke. Ini. Nah, mengapa yang tadi saya bilang, kenapa saya hanya bilang tahunan? Saya biasa kalau ke nasabah tidak pernah ngomong bisa bulanan atau semesteran atau kuartalan. Karena kenapa? Kita kenal ada namanya modal faktor. Jadi, kalau kita bayarnya bulanan, modal faktor kita lebih mahal, tetapi pembayaran nilai tunai tahunan ini persentasenya tetap dari yang premi tahunan, bukan dari yang disetor. Sehingga akan menimbulkan istilah kata investasinya returnnya lebih kecil. Kan kalau kita tahunan 500% uangnya, kalau kita bilang 100%, 5 kali 500. Tapi kalau sampai kita bulanan, modalnya 570. Tetapi pembagiannya tetap dari yang 500 ini. Oke. Nanti teman-teman lebih mudah saya kasih tabel di belakang. Ini jadi buat dipahami dulu ya di awal. 4 manfaat. Jadi yang pertama dibagi uang setiap tahunnya. Namanya manfaat pembayaran tunai tahunan yang besarnya ini ya, 20, 17,5, 15, 11, 8 dan 5 untuk US dollar. Nanti teman-teman bisa pahami di belakang. Dan saya biasanya kalau ke nasabah, saya selalu kasihnya yang 20 tahun. Dulu saya selalu mulai dari yang 20 tahun. Kenapa? Selain hasil investasinya lebih besar, pengembalian manfaat pembayaran tunai tahunan yang lebih besar, kan lebih panjang. Tentunya nasabah mau terima lebih besar dan lebih panjang dong. Nah, tapi kalau nanti ada case-case tertentu yang nasabah bilang kalau kelamaan baru kita tawarkan yang 15 atau yang 10. Oke, kita lihat lagi ya, next-nya. Manfaat yang kedua, manfaat meninggal dunia. Manfaat meninggal dunia oleh sebab alami ya, akan dibayarkan persentase dari manfaat pembayaran tunai tahunan dan manfaat akhir masa pertanggungan sesuai dengan periode manfaat. Tapi meninggal dunia ini ada dua nih dibagi. Satu, masih dalam masa pembayaran premi 5 tahun. Atau yang kedua, setelah masa pembayaran premi. Nah, contohnya, kalau masih dalam masa pembayaran premi, manfaat meninggal dunia akan dibayarkan pro rata. Manfaat pembayaran tunai tahunannya pro rata, lalu juga manfaat akhir pertanggungannya juga pro rata. Ini kalau yang bayarnya bulanan, dia 60 nih. 60 bulan kan untuk 5 tahun kan, masa pembayaran preminya 12 kali 5, 60 tahun. Tapi karena saya seringnya menjual yang tahunan, jadi kalau saya biasa gampang bilangnya, kalau baru sekali bayar 1/5, 2 kali bayar 2/5, karena saya tahunan. Kalau yang ini bulanan ya. Nah, kalau sudah selesai masa pembayaran premi, tidak diprorata lagi, malah ada tambahan. Ada namanya tambahan manfaat meninggal dunia. Sebesar berapa? Kalau rupiah ditambah 10%. Tapi kalau US dollar ditambah 5%. Ini mau yang 20 tahun, 15 tahun, ataupun 10 tahun sama. Tidak pengaruh. Ya. Jadi 10% ini tambahannya untuk yang rupiah. Kalau terjadi musibah meninggal, setelah masa pembayaran premi, 10%. Tetapi, kalau yang US dollar, 5%. Tapi ingat ya, setelah masa pembayaran. Mengapa? Biasanya orang tanya, kenapa ya? Saya kok baru dapat tambahannya setelah 5 tahun. Baru dapat tambahan. Karena, satu lagi keunggulan salah satu produk ini, saya bocorin dulu deh walaupun ada di belakang. Produk ini GIO, Guaranteed Issuance Offer. Maksudnya apa? Semua orang bisa masuk. Jadi tidak melihat kesehatan.
orangnya sudah pernah kena cancer, sudah pernah sakit jantung, program ini bisa masuk. Jadi jadi saya suka bilang ya, tambahan manfaat meninggal dunia ini ada setelah lewat masa pembayaran premi. Karena di awal kita tidak melakukan seleksi. Jadi kalau masih dalam masa pembayaran premi, kamu dapatnya pro rata. Tetapi kalau setelah masa pembayaran premi, baru muncullah tambahan manfaat meninggal dunia. Oke. Nah, lalu manfaat yang ketiga ya, ingat tadi kan ada 4 ya, ini baru yang ketiga. Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi kalau yang tadi sebabnya alami ya, nih, yang ini sebabnya alami. Tapi kalau yang kuning ini nih karena kecelakaan, sama dibagi 2 juga dalam masa pembayaran premi dan setelah. Perlakuannya juga sama. Kalau dalam masa pembayaran premi pro rata, seperti yang tadi ya. Tetapi jika sudah selesai dalam masa pembayaran premi, tambahnya tadi kan 10, ini ditambahnya 20%. Kalau yang US dollar kan tadinya 5%, ditambahnya 10% kalau yang US dollar. Dan dia berlaku untuk semua masa pertanggungan, mau yang 20 tahun, 15 ataupun 10 sama 20. Kalau yang US dollar 10. Nah, jadi ini adalah fasilitas lebihnya ya. Jadi ditambah. Jadi selain dapat 20%-an tadi, ditambah lagi 20%. Alias return investasinya bisa 2 kali lipat, sampai dengan 2 kali lipat ya. Nah, oke. Ini udah manfaat ketiga. Ini produk simpel kok, cuma 4 manfaat. Tetapi ingat, kalau manfaat dunia akibat kecelakaan, maksimal untuk seluruh polis MSP atas nama tertanggung adalah sebesar maksimum 600 juta atau 60.000 US dollar. Jadi seluruh pertanggungan ya harus 600 juta atau 60.000 dolar, tergantung mata uangnya apa. Mana yang lebih rendah. Oke. Ini untuk yang kecelakaan. Tapi kalau yang untuk yang ini ingat ya, yang sebelum ini tidak ada batas nih. Kalau yang manfaat yang kedua, manfaat meninggal dunia alami, nggak ditulis ada batasnya. Hanya batasnya ditulis yang kecelakaan. Oke. Lalu, manfaat keempat atau manfaat terakhir, ini produk sangat simpel sih ya. Manfaat akhir masa pertanggungan. Manfaat akhir masa pertanggungan, apa maksudnya? Nah, jadi manfaat akhir masa pertanggungan, di akhir tahun ke-20, sesuai masa pertanggungan yang dipilih, akan kembali nih preminya 500% premi tahunan alias 100% kali 5 ya. Dengan status polis masih aktif tentunya. Nah, jadi 4 manfaat inilah yang mendasari MSP. Nah, kita bisa lihat nih keunggulannya. 1, manfaat tunai yang dibagi sejak akhir tahun kelima. Yang tadi ya. Yang kedua yang saya udah bocorin tadi, guaranteed issuance offer tanpa cek kesehatan hingga 1,5 M. Jadi hingga 1,5 M per tahun itu tidak memerlukan cek kesehatan. Lalu masa pertanggungannya bervariasi, bisa dipilih 10, 15, 20. Nah, yang ini nih sangat menarik, usia tertanggung hingga 80 tahun. Sehingga kita punya pangsa pasar yang benar-benar berbeda dari asuransi-asuransi lainnya. Lalu ada proteksi jiwa dan kecelakaan, tadi yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Dan mata uangnya selain rupiah, dia juga ada US dollar. Dan kebetulan saya lebih senang jualnya yang US dollar. Mengapa? Nanti saya jelasin di belakang. Nah, tentu yang paling menarik buat teman-teman ya komisi ya. Nah, kalau komisi MSP, bagusnya antara rupiah dan US dollar itu komisinya sama, persentasinya. Yaitu kalau yang 20 tahun, 10% tahun pertama, dan 5% di tahun kedua polis. 3, 4, 5 kita udah nggak dapat lagi ya. Kalau yang 15 tahun masa pembayaran yang masa pertanggungannya 7,5 dan 5. Yang 10 tahun 5 dan 5. Nah, jadi kenapa juga kita
saya tepatnya senang jual yang 20 tahun, ya bisa dilihat ya dari komisinya tentu lebih besar ya. Nah, jadi kita selain memberikan nasabah hasil investasinya yang lebih besar dan lebih lama, komisi kita juga lebih besar. Jadi kenapa biasanya saya ajukan proposal yang 20 tahun terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti kalau yang ini ide, saya lebih pakai ide yang saya ya. Bentar, ini langsung ke sini aja. Nah, kalau ini seperti biasa masa pemulihan pertanggungan maksimum 2 tahun ya. Kalau sudah lapse lebih dari 2 tahun tidak bisa, tapi seperti polis-polis tradisional pada umumnya, kalau sampai lapse dan mau dipulihkan harus menanggung namanya bunga majemuk. Nanti bunganya itu akan dihitung oleh Manulife. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu apa mau saya kasih idenya dulu ya? Coba. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu atau saya langsung kasih ide kasih ide dulu aja Ki, kasih ide Ki, jalan dulu Ki. Kasih ide dulu ya, oke. Nah, ini kalau tadi agak bingung ya kalau baca tadi manfaat tunai tahunan, manfaat meninggal, manfaat kecelakaan, manfaat akhir pertanggungan. Kalau kita presentasinya begitu ke nasabah juga mabuk. Kita agent juga agak mabuk ya. Tapi biasa kalau saya ke nasabah, saya MSP selalu bawa, bentar, ini dulu ya. Yang tadi ingat gak, kenapa saya tekanin asuransi Dwiguna di depan? Karena kabar baik terkait asuransi Dwiguna nih. Pasal 7 huruf A Menteri Keuangan 168 nomor 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan, pembayaran manfaat atau santunan asuransi perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan beasiswa. Jadi menurut peraturan pajak ini asuransi diguna ini bebas pajak. Jadi ini makanya yang tadi saya bilang kita lihat positioning asuransinya di mana. Jadi sesuai dengan peraturan ini asuransi hasil investasinya itu sudah bebas pajak. Oke, berdasarkan aturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ya. Nah, lanjutnya, supaya nggak bingung, saya biasanya kalau menjelaskan ke nasabah, saya rata-rata bawa kertas seperti ini untuk menjelaskan ke nasabah. Jadi misalkan kalau di sini contohnya setorannya 1 miliar per tahun. Jadi kalau dia bayar 1 miliar per tahun pertama 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar di tahun kelima, di akhir tahun kelima nasabahnya sudah bisa tarik uang. Makanya saya tulis tarik sehat ya. Kalau tarik sehat dia langsung bisa tarik uang tadi berapa kalau yang 20 tahun? 20% dari premi tahunannya dari 1 miliar. Berarti 200 juta nih. Dia bisa tarik terus karena ini yang 20 tahun sebanyak 16 kali. Berarti 16 kali 200 juta kan 3,2 miliar. Dia sudah tarik. Lalu di akhir tahun ke-20 5 miliarnya ini pun cair. Ya. Sehingga total nasabah kalau kita anggap sehat ini udah 8,2 miliar. Hasilnya dalam waktu 20 tahun. Ini tarik sehat. Tapi kalau terjadi yang tadi musibah meninggalnya baru bayar 2 kali nih. Ingat, kalau baru bayar belum selesai masa pembayaran premi, kolom kedua dan ketiga ini belum ada ya. Belum muncul. Tetap. Dan nasabah akan terima pembayaran tunai tahunannya di prorata. Yaitu kalau misalkan di sini 2 tahun sudah terjadi musibah meninggal, jadi 2/5 dikali 200 juta. Berarti terimanya 80 jutanya aja. 80 juta di akhir tahun kelima tetap ahli waris terima 80 sampai tahun ke-20. Dan manfaat akhirnya pun juga karena baru bayarnya 2 miliar yang turun. Gitu. Jadi di prorata juga.
Kalau yang bayarnya bulanan itu di proratanya sampai per bulan, kan tadi inget ya, di depannya per 60. Nah, tapi kalau karena saya selalu bilangnya tahunan, saya simple. 2/5, 3/5, 4/5. Atau kalau udah selesai ya, baru muncul. Kalau sudah selesai, setelah masa pembayaran 5 tahun, baru muncul nih kolom ini. Jadi misalkan, dia 1M, 1M, 1M. Tahun kelima dia udah mulai tarik nih, 200, 200, 200, 200. Amit-amit terjadi musibah, meninggal. Ahli waris akan melanjutkan penarikannya bukan 200 lagi, tetapi 300. Kalau meninggalnya oleh sebab alami ya, 300. Tapi kalau meninggalnya karena kecelakaan, tariknya 400 loh, ahli waris. Tetapi ingat, tarik maksimum kecelakaan tadi seluruh polis MSP adalah 600 juta atau 60.000 US dollar. Makanya kalau kalian lihat di bawah nih ya, 4,8, di sini mentoknya 5,4. 600 juta. Padahal kan kalau 400 dikali 16 nih lebih nih. Jadi ahli waris akan lanjut tarik ke, jadi misalkan 200 meninggalnya kecelakaan nih, dia tarik 400-nya 6 kali aja nih. Habis tarik 6 kali, dia balik lagi ke 300. Gitu ya. Pak, Ya, gimana? perkenalkan saya LC dari timnya Bu Farni. Jadi aku baru join nih, baru banget kemarin selesai pemberkasannya lah AAJ gitu. Iya. Ya kan? Nah, ini aku belum paham banget untuk seputar yang seperti ini karena memang masih baru banget kan. Pelan-pelan aja, Bu. Iya. Nah, jadi untuk setorannya ini kan 5 tahun ya gitu. 5 tahun berarti di tahun misalnya orangnya ambil premi 20 tahun. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di tahun ke-6 sampai 20 orang itu nggak membayar lagi ya? Nggak usah bayar lagi. Oh, jadi cuma 1 sampai 5 gitu? Yes, betul. Karena Oke. masa pembayaran preminya hanya 5 tahun. Oh, jadi walaupun misalnya which is dia 10 tahun dan 15 tahun itu tetap 5 tahun aja bayarnya. 5 tahun aja. Yes. Nah, oke, kemudian tarik sehatnya ini artinya di tahun ke-5 orang bisa menarik duitnya 200 juta gitu ya? Ya, kalau 1 miliar, ya 200 juta per tahun. Iya, 200 juta itu sampai masa preminya habis? Betul, sampai tahun ke-20. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang, misalnya tarik kecelakaan maksimal. Nah, di tahun ke-10, di bulan keberapa tadi bisa pindah ke 300 juta, itu aku nggak ngerti. Jadi gini, ini kan antara 300 dan ini kan 400-100 juta ya selisihnya ya, Bu ya? Iya. Kan saya bilang maksimum untuk kecelakaan tuh 600. 600, yes. Berarti kalau selisihnya 100 nih, kebetulan gampang, dia cuma bisa tarik 400-nya 6 kali. Berarti udah mentok di 600 kan? Oke. Dia balik lagi tariknya ke 300. Oh, jadi misalnya di tahun 5, 6, 7, 8 dia tarik 400. Ya, di tahun betul. ke-9 dia jadi 300. Intinya Yes. mentok di 600 juta. Betul, selisih antara meninggal alami dan meninggal kecelakaan itu hanya maksimum 600 juta. Dan ini dia akan tarik sampai masa preminya 20 tahun. Yes, betul. Oke. Ini Kenny Wen ada raise hand. Kenapa? Iya. Boleh, silakan Pak Kenny. Ya, selamat malam Pak Wahyu ya, namanya. Dan juga di ini, oke. Pak Wahyu, saya mau tanya, kalau misalnya prospeknya nanya, ini gimana kalau kita bandingin sama ORI gitu misalnya. ORI kan returnnya bisa 6% gitu. Ini kan bukannya returnnya cuma kalau berarti dibilang 20 bagi 5 gitu. Cuma 4 itu kita jualnya gimana ya gitu. Nah, ya itu sih pasti ada aja pertanyaan yang di lapangan. Yang pasti kita tidak boleh adu pinter investasi dengan nasabah. Itu kunci yang pertama. Kalau kita udah adu pinter investasi dengan nasabah, kita mungkin menang debat, tapi kita nggak closing. Buat apa? Jadi, kalau memang nasabahnya teman main ori, saya bilang bagus Pak, main ori, nggak salah. Tapi Pak, taruh telur kan jangan di satu keranjang. Bapak bisa coba tempatkan di Manulife. Kenapa? Karena kalau kita di perusahaan asuransi di Manulife, amit-amit nih kalau terjadi sesuatu terhadap diri kita,
Ya, ini langsung cair loh, bisa tinggal ahli waris lanjutin. Tapi kalau kiranya di ori, anak istri Bapak kira-kira mengerti gak Pak cara bermain di ori? Kapan harus jual, kapan harus beli? Saya biasa tidak mau mendebat sih tentang bunga. Ya, betul, mungkin bunga ori lebih tinggi. Gitu. Jadi biasanya saya begitu. Saya lebih fokuskan ke hal lain. Kalau adu debat bunga kita ya pasti kalah lah. Karena saya tahu ori sekarang banyak yang bunganya udah cukup tinggi. Tetapi kan ori itu biasanya cuma 3 tahun, 5 tahun. Tidak ada, jarang sekali yang 20 tahun lah. Nah, pertanyaannya satu, kalau amit-amit nih, suatu saat Bapak sekarang jago main ori, tapi kalau suatu saat Bapak sudah tidak bisa lagi main ori, alias sudah nggak ada, apakah anak istri Bapak bisa lanjutin untuk investment di ori? Ngerti? Gitu. Oke, Pak? Baik Pak, thank you. Ya, saya lanjut dulu ya. Pak Wahyu mau nanya. Boleh. Pak Wahyu, kembali ke yang rupiah tadi. Ya. Pak Wahyu, misalnya ini berarti orang kan misalnya store 1M ya selama udah 5 kali, akhir tahun ke-5 misalnya prospek meninggal. Berarti kan ahli warisnya dapat 300 juta. Yes, betul. Jadi dia ahli waris ini harus ikutin terus sampai tahun ke-20 baru yang investasi yang 5 miliar itu kembali ya. Betul. Oh, jadi pada saat prospek itu meninggal, dia belum dapat apa-apa ya, istilahnya dapat ya yang ini, yang tiap tahun ini ya, istilahnya dana yang inilah, dana kedukaannya dapatnya yang dari tiap tahun ini ya. Betul. Oke. Nah, bisa diulangi lagi Pak Wahyu, tadi saya masih belum paham, ini judulnya tarik kecelakaan maksimal 600 juta. Ini 6 kali atau 600 juta ya? Thank you. 600 juta Pak, karena ini kan kebetulan selisihnya yang alami dan kecelakaan itu 100. Kebetulan selisihnya 100 nih, karena 1 miliar, dia bulat. Jadi maksimum 600, makanya kan di bawahnya nih, tarik alaminya 4,8, tarik kecelakaannya 5,4, cuma 600 juta nih selisih ini dan ini. Pak Wahyu, punten. Iya. Ini kalau misalnya dia nggak kenapa-kenapa kan, jadi dia dari premi 20 tahun ini 5 miliar, maksudnya dia nggak kenapa-kenapa, dia nggak meninggal nih, dia nggak, jadi si investor orangnya ini dia akan 5 miliar ditambah 3,2 ya? Betul. Jadi total yang dia terima orang ini 8,2 M. Betul. Oke. Pak, untuk mengetahui misalnya orangnya, anggaplah tadi yang setoran awal tadi itu yang PPT Bapak di awal, yang tahunan, semesteran gitu kan. Tahunan misalnya 12 juta nih, 12 juta setor 12 juta. Bagaimana cara menghitungnya Pak? Tarik sehatnya berapa tuh? Oh, nanti saya ada Excel-nya bentar ya, nanti di belakangnya punya. Baik, makasih Pak. Saya lanjut dulu ya, kalau udah ada pertanyaan. Nah, tadi kan yang rupiah ya, kalau sekarang yang US dollar. Kalau US dollar, kalau di sini contohnya 100.000 US dollar, 5 kali setor, tarik sehatnya kan tadi 11%, inget gak ya, dolar yang 20 tahun, berarti 11.000 nih per tahun. Dia bisa tarik 11.000 kali 16, berarti total dia tarik 176.000. Ditambah lagi 500.000 modalnya. Lalu kalau terjadi musibah meninggal, dari 11.000 bisa ada kesempatan untuk naik jadi 16.000 kalau terjadi musibah meninggal, biasa. Tapi kalau kecelakaan, jadilah 21.000. Nah sama nih, tarik kecelakaan maksimum 60.000 dolar. Makanya sini 256, di sini 316. Ya. Untuk dolar kurang lebih sama ya, cuman rate-nya aja berbeda. Return-nya, bunga return-nya ya. Oke. Di sini ada yang mau nanya dulu?
Sama ya, nggak ada pertanyaan saya rasa ya. Nah, ingat, kalau kita udah kuasain dasarnya seperti ini ya, basic nih. Jadi MSP ini mau umur dia 1 tahun, 5 tahun, 80 tahun, 70 tahun, sama. Seperti ini, tergantung dari setorannya. Kan persentase kita apal, ini tinggal bisa kita hitung. Nanti saya kasih Excel-nya. Oh iya Pak, maaf, Ya. satu lagi nih. Ah, Biasa newbie Pak, jadi ya, banyak ya, nanya. gimana? Nah, kalau misalnya tadi itu aku nggak paham, kalau misalnya dia baru setor 2 tahun, gitu kan? Bayar 2 tahun, nah itu tarik sehat, tarik meninggal, tarik kecelakaannya gimana? Kalau baru 2 tahun tidak ada namanya tarik meninggal, tarik kecelakaan, tapi tetap di kolom pertama. Tapi karena dia baru bayarnya 2 kali, 2/5 kali 11.000. Oke, 2/5 kali Prorata. 11.000. 2/5 kali 11.000, ahli waris lanjut tarik terus sampai tahun ke-20. Dan di sininya karena baru bayar 200.000 ya dibalikinnya 200.000. Bukan 500. Tetap modalnya kembali ya? Yes, modal selalu Oh, balik. berarti ahli waris ini tidak usah melanjutkan sampai tahun ke-5. Betul, tidak usah. Oke, tetap tarik sehat 11.000 dan uangnya 200 juta. 11.000-nya di 2/5 Bu ya, bukan 11.000. 2/5 kali 11.000 berapa tuh? Oke, 2/5 kali 11.000. Oke. Di prorata intinya. Oke. Makasih Pak. Thank you. Nah, sekarang kalau kita udah kuasain, saya bahkan bisa jual produk MSP ini sebagai penyakit kritis. Nah, pasti pada bingung dong. Oh, gimana ya jual MSP kok bisa jadi sakit kritis? Ingat, kuasain dulu basic tadi. Tarik sehatnya berapa persen. Nah, kita lihat nih. Kalau biasa saya kalau presentasi MSP sebagai sakit kritis, misalkan ada seseorang usia 60 tahun, mau ngambil UP sakit kritis 5 miliar. Ya, saya udah hitung nih. Setornya itu 570 juta per tahun kali 5. Berarti total setornya 2M 850 untuk UP sakit kritis 5 miliar. Oke. Tapi kan syaratnya harus sehat, betul gak? Kira-kira kalau orang udah umur 60 tahun, udah minum obat belum? Darah tinggi, mengencer darah, obat diabetes. Rata-rata biasanya udah, jarang sekali yang belum. Ada sih, tapi biasanya sedikit. Dan kita harus tekankan lagi bahwa UP sakit kritis 5 miliar ini sebenarnya bukan biaya berobat UP sakit kritis. UP sakit kritis ini kita gunakan untuk biaya hidup. Untuk mengcover biaya-biaya yang terjadi saat kita tidak kerja. Misal, listrik di rumah kan harus dibayar, air, internet, anak sekolah. Kan kita nggak bisa tulis ke PLN, saya sakit kritis, jadi saya nggak bisa bayar listrik. Pasti mati, jadi kita harus kasih pemahaman untuk sakit kritis. Nah, di produk sakit kritis ini, ya ini sih saya dulu pakai yang merah ya. Umur 88 ada nilai tunai sebesar 5 miliar. Teman-teman yang dulu bekas mantan merah tentu tahu ini produk apa, bisa hitung. Nah, tapi kan masalahnya satu, umur 60 tahun ini kalau udah sakit mau masuk buat sakit kritis bagaimana? Betul gak? Nah, tujuan sakit kritis buat biaya hidup. Nah, saya biasa alihkan ke MSP. Caranya gimana? Ini sama ya kayak yang tadi. 600 juta. Di sini 570. Ingat ya, yang sakit kritis ini saya udah pernah hitung. Umur 60 tahun untuk 5 miliar. Dia butuh 570 juta per tahun. Jadi saya bikin MSP yang 600 juta per tahun. Setornya sama 5 kali. Tadi kan yang 570 juga setornya 5 kali kan. Nah, bagusnya produk ini bilang kita punya alternatif nih, satu produk kamu bayarnya sama nih 600 juta per tahun 5 kali. Lebih mahal 30 juta ya anggaplah kamu kena red up, kan udah nggak sehat. Tapi bagusnya produk ini kamu nggak perlu sakit kritis. Di tahun kelima kita udah bisa kasih biaya hidup 120 juta per tahun. Kita bisa tarik 120 juta per tahun setiap tahunnya selama 16 kali
berarti total yang sudah kita tarik 1M 920. 120 kali 16. Ini 1M 920. Tanpa perlu kita kena sakit kritis dulu. Kita bisa tarik. Dan di akhir tahun ke-20, 3 miliarnya ini turun. 600 kali 5 kan 3 miliar ya. Berarti total udah tarik berapa? 4M 920. Tadi kalian di sini covernya berapa? 5 miliar. Yang gua kurang dong, kurang 80 juta. Yang nanti dulu. Ini saya udah bagi uangnya dari tahun ke-5 loh. Kalau yang tadi mesti tunggu umur 88 baru dapat nilai tunai 5M. Jadi sebenarnya nilai ini jauh lebih besar. Walaupun totalnya 4920. Dan kalau sama-sama masuknya umur 60, 20 tahun kemudian baru umur 80. Kalau yang tadi harus tunggu 88. Nah, jadi kalau kita mau buat sakit kritis, bagus program yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini kamu nggak usah sakit, kamu udah bisa nikmatin loh biaya hidupnya. Dan satu, saya belajar dari leader saya juga nih yang ada di sini, Ci Airin. Bagus juga kata-katanya ya. Thank you Rin, kata-katanya bagus banget. Bilangnya begini, saya tahu mungkin kamu udah punya polis sakit kritis, udah punya polis meninggal, dan lain-lain. Tapi tidak ada satupun polis yang mikirin kamu kalau kamu tua dan sehat. Cuman polis ini yang mikirin kamu tua dan sehat. Nah, saya belajar juga dari Ci Airin ya, thank you Rin. Jadi kita saling belajar ya di sini ya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman ditawarin, saya tawarin nih produk sakit kritis ini sama produk sakit kritis yang ini, kira-kira menarikan yang mana? Ini dia mengerti atau enggak ya? Yang ini lah pasti. Ya, ini ya. Ini tidak usah sakit dulu loh. Yang pasti kita juga nggak di satu lagi. Jadi pasti yang ini, Pak. Ya, betul. Ya, benar, Anglina. Jadi sebenarnya produk kita ini, ingetin teman-teman semua, produk MSP ini adalah salah satu produk yang terbaik sementara di Indonesia. Produk Manulife ini. Jadi MSP ini sangat bagus sekali. Yang penting teman-teman benar-benar nguasain. Kalau teman-teman nguasain dasarnya, teman-teman bisa kembangin seperti kayak tadi Pak Wahyu ajarin. Iya, dasarnya harus kuat dulu, betul. Harus kuat dulu. Jadi teman-teman baru bisa kembangin. Nanti teman-teman bisa bervariasi dengan kata-kata teman-teman sendiri. Teman-teman punya caranya sendiri, pasti ketemu. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Untuk sakit kritis udah ya. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa saya demen jualnya MSP US dollar, bukan yang rupiah. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Biasa saya kasih tunjuk ke nasabah ini. Menurut Badan Pusat Statistik, US dollar tahun 2004, itu dolar Amerika 1 dolarnya 9.290 rupiah. 2005-nya 9830. Dan seterusnya. Ini katanya ya Y US dollar, saya klik dulu. Excel-nya keluar ya, udah ya. Nih, saya masukin angka nih pakai Excel, pakai program sederhana 9290 tahun 2004 US dollar. Saya anggap kenaikan US dollar 1 tahun itu 3%. Jadi saya bikin rumus bunga berbunga 3%, 3%, 3% terus. Di Belum tahun keluar ke-20. Excel-nya. Ya, Excel-nya belum keluar. Excel-nya belum keluar. Bentar, saya stop dulu. Saya share Excel. Excel-nya udah keluar? Sudah. Ya, oke. Nah, jadi ini saya masukin kurs 9290. Saya bikin rumus, simpel lah, ditambah 3% setiap tahun. Sampai tahun ke-20, dolar itu di tahun 2024, berarti kan 16.290. Kita lihat sekarang dolar udah berapa?
Udah mau mendekati 17.000 ya, 16.800 sekian deh kalau nggak salah hari ini. Jadi kenaikan dolar 3% per tahun itu ya kita bisa bilang oke lah. Secara kurs, kenaikan secara kurs. Ya. Lalu kita lihat di sini. Nah, jadi di sini saya bikin simulasi nih. Saya bikin simulasi kalau kita masukin 100.000 setiap tahun. Jadi saya anggap 100.000 nilainya 100.000. Karena setahunnya naik, dianggap naik 3%, tahun kedua seolah-olah kita bayarnya 103.000. Seolah-olah ya. Terus tahun ketiganya 106.090 karena naik 3% kursnya. Keempat, kelima. Ingat, kita bayar kan cuma 5 tahun ya. Berarti total bayar kita seolah-olah 539,8. Tapi pada saat kita tarik uangnya di akhir tahun kelima, 11.000 di sini, kalau kita naikin 3% di sini, ini seolah-olah dia udah seperti 12.380 secara kurs. Secara angka memang 11.000. Naik 3% lagi, naik 3% lagi, naik 3% dan seterusnya. Yang sehat, dan di akhir tahun ke-20, 500.000-nya kan dipulangin. 500.000-nya ini kalau teman-teman dari 3% tahun awalnya 3% terus, itu udah seolah-olah seperti 876.753. Jadi ini 876.000 ini ditambah dengan ini, dia in cash-nya 1.126.307 dolar seolah-olah. Jadi kalau dipotong dengan modal kita yang ini 530, nasabah seolah-olah udah untung dari kurs 595.393,67 dari kurs awal. Jadi saya ini tidak kali ke kursnya ya, pusing kalau kali ke kursnya kan angkanya pasti meledak. Jadi saya seolah-olah naik 3% dolarnya. Kan sama aja. Nah, jadi mengapa jual US dollar lebih untung? Jadi nasabah saya, ini sih ide dari nasabah. Dia bilangnya begini, dolar 5 tahun kursnya saya pas masih bayar, saya masih bisa kontrol. Tapi pada saat dibagi sama Manulife, kursnya dolar udah lari ke berapa? Saya udah nggak tahu. Apalagi nanti modal saya 500.000-nya ini dibagi di akhir tahun ke-20. Seperti tadi, kalau di akhir tahun ke-20 kita masuk ke 9290, di akhir tahun ke-20 dibagi kursnya udah 16.000 sekian. Nah, jadi mengapa saya lebih senang jualan US dollar. Dan biasanya kalau pebisnis ngelihat angka seperti ini, mereka pun lebih pilih US dollar. Karena lebih make sense. Karena dia bilang kalau pakai rupiah, seolah-olah memang lebih besar katanya. Tetapi nilai uangnya makin kecil karena ada inflasi. Tapi kalau US dollar, kursnya naik. Jadi inflasinya nggak berasa, bahkan bisa lebih untung. Ya. Oke. Saya stop share dulu. Saya share lagi yang nanti ini nanti saya bagi ya. Ini ada satu Excel kayak yang tadi Ibu nanyain, gimana kalau misalkan 12 juta atau berapa. Ini tinggal saya udah bikin, ini tinggal dirubah aja. Dirubahnya yang kuningnya aja ya. Jangan dirubah yang lain-lain. Takutnya nanti kalau dirubah yang lain-lain rumusnya ngaco semua. Misalkan 12 juta yang minimum. Ini 121. 12 juta, tariknya berapa? 12 juta nih. Kalau di sini manfaat tunai tahunan ke 12 juta tariknya ya 2.400.000. Dia langsung berubah. Kalau meninggal jadi segini, kalau meninggal segini. Nah, ini dibikin lagi sama Pak Edi, tim saya juga. Kadang-kadang orang bingung, proratanya bagaimana sih? Jadi ditulis nih, manfaat meninggal biasa atau kecelakaan. Ini yang biasa. Di proratanya begini nih. Jadi manfaat meninggal biasa atau kecelakaan sebelum selesai ini. Kalau baru-baru ya tahun pertama ya 1/5, ini
2/5, ini 3/5, ini 4/5 tariknya ya. Dan modalnya pun yang dibagi juga prorata nih, 12, 24, 36, 48. Jadi nanti ini Excel tinggal kita rubah-rubah ininya aja. Dan di sini banyak nih, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Yang US dollar, yang rupiah. Kita bisa otak-atik di sini aja. Misalkan di sini 50.000. Oh, alah. Tes. Ya. Jadi yang mau ditanya udah ini. Nah, ini aja. Oke. Pak, Ya. malam Pak, maaf, Ya. maaf off cam lagi nggak enak badan, lagi sakit. Ya, ya. Saya mau tanya tentang yang USD. Mhm. Nah, kan kurs sekarang lagi, ya emang bagus-bagus untuk kedepannya ya Pak. Kebetulan saya tadi ketemu sama nasabah itu, ternyata tadi kan saya sharing tentang USD, terus dia bilang, aku takut kalau USD nanti kalau melonjak tinggi, aku nggak Bisa sanggup bayar, bayar. Soalnya dia ada pernah Pak, orang tuanya dia itu mamanya itu dulu punya polis Manulife USD semua Pak, yang dimana dolar yang masih 2000 naik jadi berapa, nggak sanggup bayar. Terus habis itu ketika masa tuanya orang tuanya nggak punya polis Pak. Dengan kondisi seperti itu, dulu polis orang tuaku, mamaku USD Manulife semua yo, nggak sanggup bayar yo, tuannya nggak punya polis, dia bilang gitu. Ya. Nah, Gimana? pertanyaannya satu, kita bilang tanya, oke, tapi yang dulu bayar polisnya berapa lama? Yang dulu sih seingat saya lama-lama deh, bisa 15 tahun, 20 tahun. Yang Ini kan cuma Manulife 5 zaman, tahun. yang jadul-jadul zaman dulu banget tuh Iya, saya belum yang zaman lahir dulu kali, sih Pak. lama-lama sih tahu saya. Bisa 15 Zaman tahun, dulu 20 20 tahun. tahun. Kalau ini kan cuma Iya. 5 tahun. Tentunya 5 tahun kamu masih dalam takaran kamu dong. Masih dalam perhitungan lah. Nggak mungkin karena 5 tahun naik sampai lonjak segitu Bukan gede. bilang nggak mungkin, tapi masih chance-nya masih besar, probabilitas untuk kita menuntaskan ini masih besar. Gitu. Oke. Kalau kamu takut, kamu beli dulu aja dolarnya, punya dikit-dikit, ini kan kita bisa bayarnya pakai banknote, nggak usah pakai rupiah. Jadi dolar ke dolar. Jadi Ya. tabungan dolar dari sekarang gitu.
Oh iya, karena kan dulu, oh iya ya, karena zaman dulu bayarnya kan orang tuanya panjang-panjang ya Pak ya. Iya, betul. Ini kan cuma Oh. bayarnya 5 tahun doang. Dan kita bilangnya gini, begitu kamu buka sama saya nih tahun ini, kamu tinggal 4 kali lagi loh bayarnya. Hmm. Jadi tetap Iya, ya iya. Bu ya, nggak kedengarannya panjang. Tinggal 4 kali Iya, lagi. iya, iya. Iya, 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 iya. Mungkin ya itu karena dia pernah ada basic orang tuanya trauma yang dolar itu. Iya. Aku tuh nggak punya asuransi jadi nih, dibilang gitu. Masa Iya. aku bayar, bilang gitu. Oh ya wis. Oke, udah Pak. Oke Pak, thank you yo. Thank you. Nah, jadi yang saya mau tekanin bentar di sini. Pak Wahyu, Ya. kalau misalnya dia tadi langsung bayar 5 tahun, itu tetap tariknya di tahun kelima. Kalau US dollar nggak bisa dititip, tapi kalau yang rupiah kita bisa titip ke Manulife Asset Management Indonesia, ke reksadananya Manulife. Tapi kalau di US dollar belum bisa. Berarti tapi untuk tarik Tetap tahun sehatnya itu kelima, tetap di tariknya tetap tahun kelima. kelima. Dan amit-amit kalau dia terjadi musibah meninggal di tahun kedua pun dia tidak dapat yang kolom kedua dan ketiganya. Karena belum 5 Oh tahun. gitu. Iya. Tapi dananya Jadi tetap sebenarnya kembali. kita cuma titip duit kita doang Bu di reksadananya Manulife. Cuma titip gitu. Tapi dapat bunga juga di reksadananya itu, jangan khawatir. Oh, Dapat banyak return juga. perempuan yang suka bunga ya Pak ya? Khususnya bunga deposito ya. Iya benar. Nah, oke. Jadi ingat Pak ini Wahyu, sorry aku masih mau nanya. Aku hitung-hitungannya kok nggak pas ya. Boleh tolong yang tadi dolar punya Pak? oh yang dolar lagi, oke. Ya. Gimana Bu? Pak, ini OKES-nya itu 530.913.58 itu kan total dari Ini yang 100 ini. 103. Betul. Ya, betul. Nah, in-cash-nya 1126307 itu datang dari mana? Aku cari-cari hitung-hitung kok nggak ketemu ya. Ini Bu, dari yang 12.380 dijumlahin sampai yang 19.288. Ini kan totalnya 530.913. Yes. Terus modalnya Bu, ini 876. Hah? Ini 500.000 kan selalu dibalikin di akhir tahun ke-20. Iya, tapi 500.000-nya kan udah seolah-olah jadi 876. iya, saya tambah dari 530. Oh, sorry. Berarti dari 500 tambah Bukan, 876 ditambah dengan ini nih. 876. Ini Jadi kan ini- total. Ini di zoom dulu. Nih ya, saya kasih zoom. Nah, Ini saya zoom. Kan segini nih. 29. Iya. Terus ditambah 8 iya nih 24925 ini 556 tambah 876. 876-nya dari, kan ini udah dihitung totalnya kan 876. Kalau saya hitung Bukan totalnya 876 Bu, 500.000 yang kita duit di awal kan nanti dipulangin berupa US dollar juga 500.000. Betul kan? Iya betul, 500. Tapi kan kalau 500.000 Ibu kali 3% setiap tahun sampai dengan tahun 20. Kan 876. Ya, seolah-olah jadi 876, betul. 876 tambah 500 249. berarti kan? Tambah ini nih, Gimana? 249. Berarti tambahan kalau 249 tambah 500 nggak sampai 876 loh. Gimana hitungnya? Aku 249 tambah 876 itu 1126307 maksudnya Bu. Bentar Bu. ya 1126. Oke. Ini tambah ini. Ini tambah ini. Oke, terus Oke deh. Oke, nanti saya hitung-hitung lagi. Oke, thank you ya. Ini seharusnya pakai rumus sih, nggak mungkin salah sih ya. Ini rumus semua soalnya. Pak, Ya, Pak Wahyu, misalnya in case ya Pak, orang ini berhenti di tahun kedua. Jadi dia udah invest 2 tahun terus dia berhenti gitu.
Nah, apakah apa yang mereka dapatkan? Di proposal ada namanya nilai tebus, tapi biasanya kalau terjadi seperti itu sangat rugi sekali kembalinya. Bisa nggak dapat kecil sekali. Di proposal ada namanya nilai tebus. Jadi biasanya saya bilang begini, kamu pingin Manulife jamin kamu 20 tahun begini, Manulife juga minta komitmen kamu selesai. Nggak bisa berhenti di tengah-tengah. Gitu. Oke. Ya. Nah, jadi Begitu- kalau begitu misalnya juga dia gini tetap loh, Bu. nih Pak, dia Ini tetap udah narik ngotot nih nih. 11.000. Pikir udah tahun Iya. ke-15 masih 5 tahun lagi, udahlah saya stop. Ini ya pun Iya. ada nilai tebusnya lagi. Nilai tebus polis di ilustrasi ada. Oke. Dan biasanya rugi. Kita harus selesai. Tapi pokoknya dia tetap ambil atau enggak? Pokok tergantung dari nilai tebus. Yang pasti kalau diselesaikan sesuai dengan masa pembayaran masa pertanggungan dia, ya sesuai program ini. Tapi kalau tidak di-cut di tengah-tengah dipastikan rugi. Oke. Asuransi jiwa ini bisa bayar per bulan nggak, Pak? Bisa, tapi yang seperti saya bilang rugi, Bu. Rugi ya. Langsung Rugi. tahunan lebih better tahunan daripada semester. Iya, pasti. Bulanan paling rugi. Semester rugi dikit. Kuartalan lagi lebih banyak. Bulanan paling rugi. Oh. Karena kan dia hitung persentasinya nih 11%-nya tetap dari yang tahunan. Gitu. Bu Elce, Iya, boleh Pak. saya tanya, Bu Elce dari grupnya siapa? Bu Farni. Bu Fani, baru ya Iya. gabung? Baru banget, Pak. Apa? Dengerin dulu Baru. aja. Nanti di kantor kan Iya. sering ketemu Pak Wahyu di Phoenixstar. Tanya sama dia lebih jelas. Oke, soalnya Ya. waktu saya hektik, Pak, jadi jarang bisa kemana-mana. Datang dong sekali-sekali ke kantor dong. Oke. Iya. Boleh lah, boleh. Nanti Pak kalau Wahyu kan itu Pak Wahyu itu engkong lu. Kultural. Tapi Oke, bagus Pak. pertanyaan. Berarti saya senang Pak Wahyu benar-benar belajar. Bagus. Ayo lanjut. Ya. Nah, jadi yang seperti tadi saya bilang, kalau kita udah kuasain dasarnya, nyanyinya tuh enak. Kita mau bilang buat pendidikan anak kek, mau buat apa aja lah, itu bisa. Apartemen virtual. Tapi saya mau coba satu cerita unik, siapa tahu teman-teman bisa pakai ya. Ini kebetulan yang kemarin saya closing di Desember 20.000 dolar itu, ceritanya tidak sama sekali saya tidak ngomong investment. Saya tidak sama sekali ngomong bunga, tapi bisa closing. Kenapa? Karena fact finding-nya udah tepat. Jadi di sini penting banget untuk fact finding. Jadi saya mau cerita aja, ini telling story doang ya. Cerita saya yang closing di Desember 20.000 dolar itu. Jadi saya ketemu satu orang, nasabah saya juga dulu. Terus ketemu, dia tanya, kamu mau tawarin saya apa lagi? Dia bilang, saya kalau untuk UP, saya nggak perlu katanya. Anak-anak saya, rumah, saya udah bagi ke nama mereka semua. Anak-anak saya udah, dia cewek, anaknya 2. Sudah di luar negeri. Satu di Austria, satu di Prancis. Satu udah married, satu lagi akan segera married katanya. Jadi kalau kamu buat asuransi, buat UP, warisan, apa sih, kayaknya udah nggak butuh deh. Nah, terus bingung dong, kita juga mau nawarin apa nih. Tapi saya tahu, ini orang ya memang direktur satu perusahaan, uangnya cukup ada lah ya. Jadi saya ngomong, kebetulannya saya terpintas, saya ngomong, Bapak tentu masih punya tabungan dong, rekening tabungan di Indonesia. Ya tentu dong, saya kan masih kerja. Ya direktur satu perusahaan kan masih terima gaji, tentu ke tabungan itu. Oh iya, Pak, kira-kira Pak, kalau sampai satu saat terjadi sesuatu nih, Bapak, terjadi sesuatu lah terhadap diri Bapak, kira-kira anak Bapak yang 2 itu di luar negeri akan pulang nggak Pak buat ngurusin tabungan? Dan jawab dia, seperti yang teman-teman juga bilang, belum tentu. Mereka udah mapan, di sana udah ikut suami kan,
di sana udah ada kerjaan, mana mungkin cuman pulang ke Indonesia ngurusin rekening tabungan yang urusannya belum tentu 1 minggu 2 minggu selesai. Nah, jadi saya bilang, Pak, boleh nggak saya kasih, kan Bapak sendiri yang bilang belum tentu loh mereka pulang untuk urusin rekening ini. Boleh nggak saya kasih solusi, titip uangnya di Manulife 5 tahun. Bapak bayarnya 5 tahun 5 kali. Nanti kalau dalam kondisi Bapak masih sehat-sehat, Bapak tetap dapat uang seperti bunga deposito. Bapak tetap menerima manfaat seperti bunga deposito. Tapi amit-amit jika terjadi sesuatu kejadian terhadap diri Bapak nggak usah pulang nih ke Indonesia. Anak-anak Bapak nggak usah pulang ke Indonesia untuk ngurusin perpindahan aset ini. Cukup saya kirimin nanti formulir klaim, kasih tunjuk bukti waris yang sah. Nanti kita klaim, dan kebetulan saya tanya anaknya juga nggak lepas sih WNI-nya di sini, karena kan masih punya tanah-tanah kan. Jadi uang itu bisa ditransfer ke rekening anak-anak. Kalau mau yang ditransfernya keluar, ya mungkin bisa tapi kena biaya lah. Tapi yang pasti kan kalau rekening sini masih punya, bisa ditransfer ke rekening yang di Indonesia. Jadi anak-anak nggak usah urusin pulang, dia bisa dapat bunganya deposito lebih besar, dan di akhir tahun ke-20 yang modalnya ini semuanya pulang masuk ke rekening anak-anak tanpa mereka harus urusin pulang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi dengan itu dia langsung, oh iya benar juga ya, ya udah deh coba bikinin saya. Nah jadi saya kemarin closing nggak ngomong bunganya berapa, nggak ya intinya kita paham produknya seperti apa, apalagi ini kan insurance ya, jadi kita tahu perlakuan insurance terhadap klaimnya, cara klaimnya bagaimana. Kan kalau klaim nggak perlu kan ahli waris ucuk-ucuk datang ke kantor, cukup isi form klaim, nomor rekening, buktinya, udah langsung ditransfer kan. Nah jadi kemarin kebetulan saya closing seperti itu gitu. Ada yang mau tanya? Oke, silakan teman-teman kalau mau tanya. Kalau Pak Wahyu, ya, Pak, ini saya baru belajar ya. ya, Kita ini kan mengalami inflasi luar biasa, sekarang deflasi. Iya. Sejauh mana produk ini? nggak apa-apa, suaranya kecil sekali. Ya, seperti apa produk? Gimana? Bagaimana produk ini bisa mengalahkan inflasi? Artinya, yang jelas kalau terus terang kalau kita pakai, yang saya tahu kalau kita pakai instrumen investasi di instrumen bank udah nggak mungkin masuk akal. Deposito itu bunganya di bawah inflasi. Sifatnya lebih jangka pendek lah ya, mungkin 6 bulan, setahun, itu dana yang sifatnya dana darurat tapi disimpan di situ supaya bisa diambil satu waktu. Nah, ini kan bisa dibilang investasi jangka menengah dan cenderung panjang. Iya. Bagaimana kemudian produk ini bisa bagaimana produk ini bisa meyakinkan nasabah bahwa ini di atas inflasi, dan inflasi sendiri itu kan sekarang kalau dibilang mungkin berapa ya, 5%, tapi pendapatannya sebenarnya di atas itu kan. Iya. Nah ini gimana Pak? Kalau saya biasanya saya nggak mau ngadu pinter sih sama nasabah. Kalau nasabah bilang ini nggak bisa ngalahin inflasi bla bla bla, oh iya benar Pak, tapi minimal kan ini ada proteksi dan ada return. Dan Bapak kalau memang mau cukup inflasi itu, saya lebih saranin ke US dollar, karena US dollar itu kan lebih imbang Pak ya inflasi gitu, lebih mengimbangi walaupun tetap ada inflasinya. Karena biasanya tuh kalau dulu teman saya di luar negeri ya, dia cara bandingin uang kita sama uang dia bagaimana, tau gak apa Pak? Harga satu roti tawar itu berapa? Nah, jadi
Itu yang namanya inflasi, harga satu roti. Kalau dulu roti tawar, kalau sekarang udah ada standar yang lebih standar, yaitu harga satu burger McD. Harga satu burger McD yang Big Mac. Dulu berapa, sekarang berapa, itulah inflasi. Kalau di US dollar, memang ada kenaikan, tapi cuman sen-senan. Tapi kalau di rupiah, saya ingat banget kalau dulu makan burger kayaknya murah banget ya, sekarang udah ke McD sama minum 100.000 aja. Dulu makan Big Mac itu 40 ribuan Iya. 5 tahun lalu. Sekarang hampir 90. Yes. Nah, itulah inflasi. Nah, Ya. kalau nasabahnya kebetulan nanya itu, saya lebih mengarahkan ke US dollar. Lebih tahan ke inflasi. Karena kenapa di luar negeri harga burger McD itu ya memang tetap ada kenaikan, tapi kenaikannya tidak sesignifikan kita. Gitu. Jadi seperti kuncinya seperti yang tadi saya bilang, kita jangan menang debat sama nasabah, jangan adu pinter. Oke. Biarkan nasabah lebih pinter dari kita, ya. Tapi yang penting dia tanda tangan aja. Iya, iya. Gitu. Oke. Oke. Thank you. Pak, maaf Pak, mau tanya lagi Pak. Ya, boleh. Ini kan misalkan saya pernah sharing ini ke teman saya ya Pak. Ya pengusaha-pengusaha yang ya udah pensiun lah, yang sisa-sisa uang lah. Dia bilang yang usia 65, 70-an gitu kan. Terus dia bilang bagus sih. Terus gunanya gua ngambil ini apa ya? Gua kan udah tua. Terus gua nggak nikmatin dong. Siapa bilang nggak nikmatin? 5 tahun kan udah nikmatin. Ya, maksudnya kayak yang imbal balik mau 10 tahun, 20 tahun, lah kalau dia udah 70 kan 90 tahun kan dia udah meninggal gitu. Cuma nikmatinya cuma sedikit gitu. Kalau usianya yang udah tua, saya malah justru saya saranin ngambil ini buat apa? Saya bandingin ke ambil UP asuransi UP meninggal. Coba hitung deh, umur 65 ke atas mau ambil UP 1M, bayarnya berapa? Bayarnya bisa 800 jutaan sih setahu saya sih. Udah 73, dia umur teman-teman saya udah 70, 73 gitu kan. Mereka 5 tahun lagi kan udah 7, lalu udah 78, 79, 80. Dia bilang nggak nikmatin gitu loh masalahnya Pak. Terus ngomongnya apa nih handle objection-nya? Ibu mesti tahu dulu kondisi dia bagaimana. Kalau dia uangnya sisa-sisa. Ya kalau uangnya sisa-sisa ya susah juga sih ya. Ini memang produk ini memang range-nya luas sih. Tadi dari 12 juta sampai dengan 1,5 M yang non medical. Range ini luas. Jadi kalau menurut saya ini Bu Yohana harus fact finding dulu nih, kondisi dia bagaimana. Kalau kondisi dia bilang berasanya, oh saya nggak nikmatin deh. Oke, lihat dia sayang siapa, dia punya cucu nggak? Kalau dia punya cucu, kita masuk dari cucunya. Lu mau nggak sediain cucu lu uang sekolah sampai dia kuliah? Dia pasti akan ingat terus sama lu. Bisa masuk. Jadi kan kalau cucunya baru umur 1 tahun, dari SD dia udah dibayarin tuh uang sekolahnya dari MSP ini. Sampai pas saat dia umurnya udah mau kuliah, apa S2, ada uang gedenya yang keluar modalnya. Makanya cerita MSP ini yang tadi saya bilang, ibu harus kuasain dulu kerangka dasarnya. Jadi begitu ketemu di lapangan, ibu harus fact finding, cari kebutuhan nasabah. Apa? Kaitkan dengan MSP ini dan gunakan kreativitas sih menurut saya ya. Kalau jadi beda-beda. Kayak contoh Bu, kalau yang kayak tadi yang saya bilang saya closing $20.000. Kalau saya paksa dia closing berdasarkan ini bunga investasinya segini, nggak bakalan masuk. Tapi saya cuma cerita ini kemudahan pengalihan aset ke anak-anak lu yang di luar negeri lo. Dia masuk tanpa lihat bunganya berapa. Karena anaknya di luar negeri, ya udah US dollar aja deh. Di luar negeri lebih kepake. Gitu. Ya. Jadi harus fact finding dulu. Oke. Thank you. Ya. Pak Halim, kenapa Pak Halim? Ada angkat tangan?
Ya, Pak Wahyu, saya mau nanya. Ya. Katanya kan minimal premi 12 juta sampai 1,5 M. Kalau 1,5 M ke atas, itu udah pasti medical apa enggak gitu? Ada barangnya dulu baru kita bicarakan, Pak Halim. Kalau ada barangnya bisa dibicarakan. Gimana Pak David? Bantu jawab. Jadi gini, Pak Halim. Ini Pak Halimnya kita ya? Iya, Pak Halimnya kita. Ya. Pak Halim, kalau ada uangnya, saya akan naik ke kantor pusat. Karena ada kejadian kemarin, ada orang yang closing 1 juta US dollar. Lolos. Ya, jadi intinya 1,5 M itu batasnya, tapi kalau ada sesuatu yang lebih, ya saya akan naik ke atas. Jelas ya Pak Halim ya? Jelas, Pak David. Siap. Terima kasih Pak David, Pak Wahyu. Ya, kita akan bantu, nggak usah khawatir. Karena produk ini MSP teman-teman sudah ada yang closing 1 juta US dollar. 1 juta US dollar setahun, itu komisinya teman-teman hitung 10% kan? Diambil yang 20 tahun. 1 juta US dollar itu berarti sekitar berapa? 16 miliar kan? Ya. 16 miliar dia dapat 10%, agennya dapat 1,6 miliar. Tahun kedua, agennya dapat 5%. Ya, jadi agennya dapat 800 juta. Jadi total dia dapat 2,4 M. Nah, teman-teman benar Pak Wahyu bilangin, teman-teman harus benar-benar belajar produk ini. Karena produk ini, cara masuknya berbeda-beda, tinggal tergantung kebutuhan nasabah. Teman-teman harus jeli melihat nasabah ini perlunya apa. Jadi kita di sini harus kreatif. Itu benar kata Pak Wahyu. Makanya teman-teman harus sering ikut training supaya ngerti, oh iya gue bisa masuk dari sini, oh iya gue bisa masuk dari sini, oh iya gue bisa masuk dari sini. Ya teman-teman ya, harus sering-sering belajar. Dengan gitu teman-teman akan lebih pintar, lebih hebat lagi, dan juga teman-teman pasti akan dapat celahnya. Percaya saya bilangin. Nah, silakan Pak Mario mau tanya lagi, silakan. Boleh, Pak. Mau tanya, ini kalau saya pakai kasus orang selibat deh, tapi katakanlah asumsinya duitnya banyak. Ini cara jualannya gimana ya? Kan tadi kan kasusnya kan semua ini karena punya orang yang disayangi gitu ya. Punya anak atau mungkin punya cucu gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan mereka yang selibat tapi uangnya Kasih ke yayasannya aja, Pak. oh. Kayak gimana maksudnya tuh? Kan kita bisa ahli warisnya ke yayasan atau apa. Jadi ibarat kata disumbangkan. Tapi maksudnya gini, buat dia sendiri gimana gitu? Buat dia sendiri apa? Jadi selama dia masih sehat, dia bisa tarik duitnya. Kan dia pemegang polis. Tapi nanti penerima manfaatnya dikasih ke yayasan yang dia tunjuk. Kalau memang nggak ada ahli waris. Jadi selama dia sehat, dia bisa rasakan uangnya. Tapi kalau dia kenapa-napa, dia ya beramal untuk yayasan itu. Kalau dia mau begitu. Mm-mm. Nah kalau dia nggak mau beramal? Kalau nggak mau, kasih saya juga boleh. Bener juga. Saya juga mau, Pak. Oke. Ya, kira-kira gitu. Ya, saya mengerti kuncinya ini sebenarnya kita jangan tadi kalau saya tangkap dari Pak Wahyu, jangan membandingkan kita dengan instrumen lain. Yang saya tangkap, yang kita jual ini adalah aspirasinya mereka gitu kan. Betul. Kamu kalau pakai ini, kamu bisa begini gitu kan. Karena begitu kita masuk ke dalam komparasi, kita jadi masuk dalam jebakan teknis gitu kan. Betul, jadi debat kusir, Pak. Saya sepakat. Oke, I get it. Thank you, Pak. Ya, thank you. Teman-teman, saran saya aja teman-teman. Kan minimal berapa Pak Wahyu kalau rupiah? 12 juta aja. US? $2.000. Ya. Kalau ada nasabah tanya, minimal berapa sih tabungan buat US dollar? Saya mau tanya sama Yohana. Ayo Yohana buka. Saya mau ajarin teman-teman cara jawabnya gimana. Yohana. Yohan.
Iya, kenapa Pak? Kalau nasabah tanya sama Yohana, minimal berapa sih tabungan buat rupiahnya? Ya, Bapak kebutuhannya mau nabung berapa Pak? Ya sesuai dengan kebutuhan Bapak. Jadi gini cara jawabnya benar Yohana. Pak, untuk kelasnya Bapak minimal 100 juta Pak. Kita tidak boleh ngomong 12 juta. Kalau kita ngomong 12 juta, ya udahlah Yohana, gua kesian lu udah datang jauh 12 juta dah, gua bantu lu dah. Jelas ya teman-teman, harus ngomong minimal untuk kelasnya Bapak, kita lihat kalau kelasnya Bapak kaya, kita masuk ke rumah gede, mobil Alphard, Mercy, ya kita harus ngomong minimal untuk kelas Bapak ya 500 juta per tahun Pak. Ya, jangan kita ngomong minimal untuk US dollar berapa tadi US dollar 2000 ya? Iya, 2000 dolar. Ya. Jangan kita ngomong jujur teman-teman, ngomong minimal, kalau dia bilang minimal berapa sih buat US dollar tabungannya, langsung ngomong minimal untuk kelas berapa, kelasnya Bapak untuk US dollar Pak 100.000 Pak per tahun. 100.000 kecil lah Pak, kalau bagi 12 cuma berapa setiap bulan Pak, sekitar 10.000. Nah gitu ya Yohana ya. Iya Pak, ditambahin lagi 100.000 USD cukup nggak Pak? Bagi Bapak kayak segini mah Ya. kurang. Kalau gitu. Makanya Pak untuk minimal Bapak 100.000, tapi kalau Bapak untuk kelas gini Kak 500.000 lah Pak. Udah tembak aja ke atas. Kenapa? Orang tuh gengsi. Ya, itu saran dari saya. Ayo, ada yang mau pengen tanya lagi produknya sama Pak Wahyu, silakan. Daripada pinter, Pak David tinggal closing. Oke, kita Pak Wahyu, sorry Pak Wahyu nanya. Iya. Saya baru sore Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi kan UP-nya sampai 1,5, maksudnya ini ya. Kalau Premi tahunannya. Oh, maksudnya 1,5 maksimal. Tadi kan contohnya 1M 5 tahun ya. Oh, ini bisa sampai 1,5 gitu ya. Betul, 1,5 M 5 tahun yang GIO ya. Yang Tapi GIO. nanti di atas itu kalau memang ada barangnya kita bisa minta bantu Pak David ya. Pak Nah, David. 1,5 M per tahun preminya. Iya, ya. Oke. Ya, makasih Pak Wahyu. Makasih. Wah, Pak Reandi pasti udah ada nasabah nih yang gede-gede nih. Kita doain lah, amin. Ayo siapa lagi teman-teman? Teman-teman, nanti saya akan minta dari Pak Wahyu yang tadi tabel-tabel itu Pak Wahyu bisa kirim ke saya. Nanti saya akan kasih ke teman-teman, ke leader teman-teman di atas ya. Untuk grup Bu Lingling, saya akan kasih ke Bu Lingling. Untuk grupnya Starlight, saya akan kasih ke Pak Erwin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ambil sama leadernya. Jadi untuk grup saya nanti teman-teman minta sama saya. Perlu nggak teman-teman? Kok pada diem semuanya? Kalau nggak perlu, gue nggak minta sama Pak Wahyu. Ngapain gue kirim-kirim? Perlu dong, Pak. Perlu dong. Perlu ya? Perlu dong. Ya, kalau perlu Perlu gitu dong, ngomong. Pak. Kalau orang pada diem gua nggak usah kirim. Buat diem aja. Bener berarti kan teman-teman udah pintar. Iya. Pulina juga perlu, Pulina. Perlu lah Pak. Oke, nanti saya kirim ke leader atasnya ya. Jadi kalau grupnya Bu Lingling, saya kirim ke Lingling. Kalau grupnya Pak Erwin, saya akan kirim ke Pak Erwin Starlight. Perlu Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang pengen tanya? Saya Pak. Halo Pak. Halo Pak Wahyu. Ya, gimana? Halo Pak Wahyu, saya Bu Novita Simamora Ya, Bu. dari Medan. Saya mau bertanya Pak, itu kan katanya tadi kan no medical ya Pak ya? Betul. Nah ini kan no medical ini artinya kan Pak nasabah bisa kita bilangnya udah pernah sakit kanker apa semua masih bisa ambil. Nah itu kan kalau misalnya nasabahnya udah lumpuh atau misalnya udah kemo dan sudah nggak berdaya lah kita bilangnya atau dia divonis dokter
kira-kira udah berapa tahun lagi, kita kan nggak tahu usia orangnya Pak ya, berapa tahun lagi diprediksi dari rumah sakit misalnya 2-3 tahun dia udah dipanggil, misalnya dia ditolak lah misalnya dari rumah sakit. Nah apakah masih kemungkinan kita buat dia Pak? Bisa dong, Bu. Buka pun. Tinggi Bisa berat ya, Pak, badan ya? aja nggak ditanya, Bu. Oh, artinya kalau nasabahnya di ICU pun sekarang bisa Pak, kira-kira? Bisa. Oh, oke. Oke Pak, makasih Pak itu Iya. pertanyaannya. Pak Wahyu nanya dong, tadi yang ditanya itu di ICU prospek itu yang maksudnya kalau orang di ICU kan nggak bisa tanda tangan pengajuan ya? Kadang-kadang di Manulife itu kita bisa bilang apakah memerlukan pendamping. Kita begitu centang pendamping, ya isi nama pendampingnya siapa. Berasa gak kalau kita, coba deh kalau pernah closing orang yang udah tua-tua, ada pertanyaan tuh, apakah memerlukan pendamping? Ada pertanyaan seperti itu. Jadi bisa sih tetap. Tapi selama orangnya ya masih ada ya. Ya, thank you Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya mau tanya Pak, maksudnya pendamping itu dalam artian yang membantu ini dalam kondisi ini yang membantu tanda tangan gitu ya Pak? Yes. Ada formulirnya untuk pendamping. Oh, oke. Jadi bukan Nanti ada alasannya kenapa memerlukan pendamping disebut. Jadi seperti atas nama gitu ya Pak ya? Iya, Kayak walinya gitu ya? betul. Jadi si pendamping itu juga dikasih KTP juga gitu ya? Pasti dong. Oh, oke. Jadi yang tanda tangan bukan nasabah ya? Iya, pendamping. Ada Tapi formnya kalau di ICU, kalau di ICU dia baru masuk setahun terus dia stop kan? kan tetap pro rata. Ya jangan dong. Kalau mau yang produk seperti itu ada satu lagi, Mi Precious. Nah, itu trainingnya dong di Precious belum pernah tuh. Kayak gimana aja produknya. Panggil orang antar besar lah, Bu. Dan Jangan bayar. Precious itu lebih panjang. Lebih panjang penjelasannya, lebih rumit. Panjang, lebih luas dan juga memang lebih mahal. Paling simpel MSP. Yes. Kalau Precious itu kita harus undang kantor pusat yang ngajar. Panjang sekali itu. Dan juga mahal. Belajar. Mahal itu benar-benar buat kalangan atas itu. Mahalnya dalam arti kata apa nih? Arus gede masuknya atau secara harga mahal? Beda nih. Mahal dalam arti kata masuknya udah harus angka besar, itu belum tentu mahal. Ini udah di atas ratusan juta lah, Bu. Yes. Oh. Tapi kalau Melawati ada kelas lah, teman-temannya banyak, lu bisa nanti undang lah ke kantor. Iya. Trainernya. Artinya kalau ada produk tuh saya mau tahu semuanya, baru kita pilih mau yang mana kan. Ya, Jangan sampai ada produk bagus, ada produk kita nggak tahu nih. Lu nanti undang orang kantor pusat datang kantor. Ada Vi, Iya. boleh Mi Asian minggu depan Pak? Kita udah minggu lalu kita udah action. Iya, tapi kan kita ada acara apa coaching leader atau apa, jadi kita nggak. Nanti kita putar lagi. Kita kan tiap ini kan tiap Rebo kan Rekamannya kita ada nggak training. Pak? Rekamannya ada nggak? Nah, Ada rekaman nggak? apa? Ada rekaman nggak? Saya nggak pernah bikin rekam supaya teman-teman masuk dalam training. Kenapa? Kalau saya rekam teman-teman, you cuman baca nggak bakal ngerti. Kalau you kayak gini kan saling bertanya semuanya. Malahan ada pengalaman dari teman-teman nyaut, oh iya segini ini kayak gini lebih bagus. Jadi kita lebih hidup suasananya. Oke. Ya, Bu Lina, Oke, kita thank you. tiap Rebo ada training, makanya tiap Rebo malam masuk. Masuk kok Pak, masuk. Ya, dan juga itu produknya beda-beda. Oke. Ya, teman-teman semua harus belajar teman-teman karena di sini produknya banyak sekali bagus. Yang seperti yang Pak Wahyu ngajarin ini, saya juga belajar. Oh ya, ada ide kayak gini. Karena teman-teman leader kan semua jago-jago nih para jenderal-jenderal semua. Jadi kita dapat ide-ide yang bagus. Tengah kayak ide Pak Wahyu cerita mengenai tadi closing 20.000 US. Nah itu saya bilang, oh iya benar juga ya. Udah tuh Pak Wahyu juga cerita mengenai yang US dollar dan nasabah kasih inputan. Benar juga, bagus. Jadi teman-teman kita di sini saling belajar. Ya, supaya kita makin pintar teman-teman. Tiap Rebo kita ada training, tiap Rebo malam teman-teman. Harus masuk.
tim teman-teman juga masuk supaya tim teman-teman nggak ketinggalan, supaya belajar, bisa closing, ya. Nah sekarang udah hampir